Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 11 Oktober 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 juga, ayat 15 sampai dengan 26. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang penguasa dunia ini dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Maka ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sejak zamannya si Pitung, film-film selalu ada serialnya. Pertama si Pitung, dilanjutkan dengan serial CGI. Kalau masih ingat, film Sidul aja ada kelanjutannya. Dari Sidul anak sekolah sampai Sidul the movie. Demikian juga banyak sekali film-film. Avenger lah, film Marvel lah, film Transformers. Itu selalu ada serinya yang berjilid-jilid. Ada juga film Batman. Batman itu dimulai dari Batman Forever, ada Batman Begins, dan ada pula Batman Returns. Mau judulnya apa, yang jelas kisahnya Batman kembali hadir karena kejahatan kembali merajalela. Dari awal film Batman sampai dengan yang paling akhir selalu dikisahkan bahwa ada penjahat yang lebih kuat dari yang sebelumnya dan lebih jahat dari yang sebelumnya. Tahukah saudara-saudari persamaan antara Batman juga perbedaan antara Batman dan Joker yang menjadi penjahat atau musuhnya? Yang satunya jagoan, yang satunya adalah penjahat, yang satunya antagonis, yang satunya adalah yang menjadi protagonisnya. Lalu perbedaan di antara mereka, waduh, sangat-sangat banyak. Namun persamaan di antara keduanya, mereka sama-sama punya pengalaman atau punya masa lalu yang buruk. Batman pengalaman masa lalunya
kedua orang tuanya meninggal akibat dibunuh. Joker juga punya masa buruk karena dulunya dia suka dibully. Namun perbedaan di antara keduanya, Batman berhasil mengubah pengalaman masa lalunya yang buruk itu menjadi pembelajaran untuk hidup yang lebih baik. Sementara Joker malah terlena dengan masa lalunya yang buruk dan tetap hidup dalam keburukan yang semakin lebih dalam. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan bahwa Yesus menyembuhkan orang dan mengusir setan. Namun orang banyak menyaksikan kuasa Yesus itu dari Allah dan menuduh Yesus dengan mengatakan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, yakni kuasa penghulu setan. Orang berbuat baik malah dituding dengan penghakiman yang keji. Inilah orang-orang yang negatif thinking, yang selalu berpandangan buruk terhadap orang lain. Mirip tokoh Joker yang selalu nyinyir dengan kebaikan orang lain. Namun Yesus tidak terhasut dengan tudingan-tudingan itu atau malah marah, mutung, tidak melakukan karya-karyanya. Tidak. Yesus tetap berkarya mewartakan kabar baik. Yesus tetap melakukan mukjizat-mukjizatnya dan mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Yesus mencoba meyakinkan banyak orang bahwa kuasa yang ia buat adalah kuasa dari Allah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan satu kata dari firman Tuhan yang hari ini kita renungkan, bahwa roh jahat akan kembali. Dan bahkan ketika kembali akan membuat orang menjadi lebih jahat lagi. Maka hati-hati dengan yang namanya roh jahat yang bisa kembali. Hidup kita yang telah dipenuhi dengan kuasa roh Allah seharusnya mengajak kita untuk kembali kepada Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan menjadi pribadi yang lebih jahat lagi. Semoga kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang macam Batman, belajar dari pengalaman buruk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan jadi pribadi seperti Joker, punya pengalaman buruk, tapi malah jadi jahat dan buruk yang lebih dalam lagi. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.